Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, siang menjelang sore hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita dengan memanjangkan umur kita untuk pertama tolabul ilmi, menuntut ilmu. Yang kedua adalah silaturahim. Dan yang ketiga untuk memakmurkan masjid, salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapatkan rezeki yang luas, umur yang panjang, dosa yang diampuni, derajat yang diangkat, kesalahan yang ditutupi, serta kemudahan dalam menempuh jalan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Siang ini kita masih mengkaji, memperhatikan ciptaan Allah. Ya. Karena ciptaan Allah itu sama dengan firman Allah. Ya. Keduanya merupakan ayat-ayat Allah. Bukti bahwa Allah itu ada. Ya. Bukti bahwa Allah itu esa. Ya. Satu-satunya, tidak ada duanya. Bukti bahwa Allah itu maha kuasa, maha gagah, maha perkasa, maha mulia, maha besar, maha agung, maha sempurna. Buktinya adalah Al-Quran yang selalu kita baca. Di dalamnya ada surat. Setiap surat ada ayat-ayat. Ya. Jadi ayat itu tanda, bukti. Ya. Demikian pula dengan ciptaannya. Ya. Ciptaannya yang wajib kita perhatikan. Kenapa? Karena di balik itu ada ayat-ayat Allah. Ya. Ada tanda Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu kuasa, dan Allah itu maha segala-galanya. Ya. Yang pertama, kemarin kita diperintahkan untuk memperhatikan unta. Ya. Karena unta itu lebih dekat dengan kita. Ya. Unta itu lebih kecil, ya, dibandingkan dengan alam semesta. Dekat dengan kita, ya, lebih kecil dari alam semesta. Untuk memperhatikan unta, kita tidak perlu ke Saudi Arabia. Tinggal pergi ke Ragunan. Ya. Ada unta nggak? Ada. Ya. Pergi ke Taman Safari, ada unta. Ya. Jadi ketika kita, ya, memperhatikan unta, ya, tidak hanya melihat saja, tapi melihat dengan jeli dan teliti.
ada apa ya di balik penciptaan unta itu. Kemarin sudah dijelaskan ya, ada 9 tuh. 9 keistimewaan unta. Ya. Di punuknya ada, ya. Di perutnya ada, ya. Di matanya ada, ya. Air kencingnya, air susunya, sampai warna dan bulunya. Demikian pula kakinya, itu ada ayat-ayat Allah pada unta itu. Dan itu dekat dengan kita. Ya. Nah yang kedua, ya, yang akan kita kaji pada siang hari ini, ya, wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya. Apakah mereka orang kafir, manusia pada umumnya, tidak memperhatikan bagaimana langit itu telah ditinggikan oleh Allah. Ya. Ya. Jadi perhatikan langit. Ya. Kalau kita punya kendaraan yang canggih, ya, berarti makin naik ke atas makin dekat dengan langit. Ya. Jadi memperhatikan ciptaan Allah itu tidak hanya yang ada di bumi saja seperti unta, tapi juga memperhatikan langit yang menaungi kita. Di mana tiang langit itu berada? Berapa tinggi langit itu? Berapa luas langit itu? Kalau Allah menyebutkan langit itu ada pintunya, pintunya sebesar apa itu? Ya. Sudah pernah melihat pintu langit? Ya. Sama dengan saya. Kenapa? Karena kita tidak naik ke langit. Ya. Dan kendaraan alat transportasi yang dibuat oleh ilmu dan teknologi modern sekarang belum bisa menembus langit. Ya. Jangankan menembus langit, sampai ke langit saja belum. Ya. Padahal langit yang paling dekat yang dinamakan as-sama'ud dunya, Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, kami hiasi langit dunia yang paling dekat dengan bumi ini, dekat dengan kita, ya, itu dengan bintang-bintang. Ya. Jadi artinya kalau kita sudah mampu membuat alat transportasi yang canggih, kemudian bisa naik ke langit, ya, selama masih ada bintang, itu masih langit pertama, masih langit dunia. Ya. Begitu bintang habis, itu baru memasuki langit yang selanjutnya. Ya. Sampai bisa menembus semua langit dan kemudian berakhir di Sidratul Muntaha. Dan itu ada kendaraan yang pernah diciptakan oleh Allah. Kendaraan khusus, kendaraan pribadi yang dikawal oleh Jibril yang bernama Buraq. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu. Kalau naik unta itu 1 bulan baru nyampe. Ya. Tapi dengan Buraq itu tidak sampai hitungan menit gitu. Sudah nyampe. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik sampai Sidratul Muntaha. Menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ke-4 sampai langit ke-7. Tiap langit ada penjaganya. Jadi walaupun sudah menemukan alat transportasi yang paling canggih, bisa sampai ke langit, belum bisa. Ya, belum tentu bisa menembus langit karena ada penjaganya. Ya. Kalau diizinkan, nggak bisa masuk gitu. Jadi Jibril yang membawa Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj dengan kendaraan yang namanya Buraq yang super canggih yang sampai sekarang belum tertandingi. Ya. Itu setiap nyampe ke pintu langit, ya,
itu ditanya, ya. Dan karena itu adalah utusan Allah, kemudian diundang oleh Allah untuk menghadapnya, maka semua pintu langit dibukakan untuknya. Ya. Ini sudah abad keberapa nih ya? Ya. Padahal Isra Mi'raj terjadi pada saat Rasul diutus di kalangan yang umi, ya, tidak bisa baca dan nulis, ya. Adanya di padang pasir yang tandus, yang gersang. Tapi Al-Quran melampaui ilmu dan teknologi yang super canggih sekarang, ya, di antaranya memperkenalkan bagaimana, ya, yang namanya langit itu. Ternyata kemarin sudah jelaskan, ya, kalau manusia bisa naik ke langit sampai menembus langit, langit yang kita lihat itu tidak seperti yang sekarang kita lihat, ya, yang warnanya biru, ya. Ternyata begitu tembus ke langit, naik ke atasnya, ya, pemandangannya, ya, luar biasa, ya. Sampai mengatakan kami dalam keadaan disihir, katanya, mashur, ya, ya. Karena beda itu, ya, pemandangannya ketika di dunia di kolong langit dengan di atas langit, ya. Ini mukjizat, tantangan kepada manusia yang tidak percaya kepada Al-Quran, ya, tidak beriman kepada Allah. Silahkan langit ciptaan Allah itu yang dijelaskan oleh Al-Quran, ya, benar nggak, gitu ya? Itu tantangan. Silahkan ciptakan, buat alat transportasi yang bisa naik ke langit, menembus langit. Bahkan kalau bisa sampai Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena Sidratul Muntaha itu indah jannatul ma'wa. Di sampingnya ada sorga itu. Ya. Jadi sorga itu tempat yang paling tinggi, jannatun aliyah. Ya. Nah sampai hari ini, ya, tidak ada yang dapat mengukur ketinggian langit yang paling dekat dengan bumi, langit dunia, ya. Jadi jangankan langit ketujuh itu, langit yang paling dekat saja, langit pertama, ya, manusia belum bisa mengukur berapa ketinggiannya. Padahal masih ada langit-langit yang lainnya, ya. Kemudian tidak hanya tinggi, ya, langit juga sangat luas, ya, sangat kokoh, sangat indah, sangat sempurna. Saking sempurnanya langit dibangun oleh Allah tanpa tiang, ya. Sangat tinggi, ya, sangat besar tanpa tiang, sangat luas tanpa tiang, ya. Ini cuma masuk berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saf, ya. Taruhlah kali 20 orang. Ini cuma masuk, ya, kurang dari 100 orang. Tapi tiangnya ada berapa nih? Tiangnya ada berapa? Ya. Di dalam, di tengah 2, ya. Nah, pojok-pojok mungkin masing-masing 1. Ini ada tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berapa nih? Ya ada 8, 9 lah, 9 tiang itu, ya. Padahal masuk 200 orang juga kagak. Itu langit yang terbentang luas, di mana kita ada di bumi. Bumi ini, ya, berapa bisa dihuni orang? Sekarang udah berapa orang bumi ini? Miliaran, ya, udah miliaran, ya. Padahal bumi itu bukan satu, kata Allah dalam surat At-Talaq itu. Allah ciptakan bumi itu 7 sama seperti langit itu, ya. Nah satu bumi saja itu berapa miliar dihuni. Di atasnya Allah bangunkan sebuah langit. Tapi di atas langit ada langit yang lain. Langit pertama saja begitu tinggi dan luas, tapi tanpa tiang. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, ya. Nah ini bukti Allah itu ada, ya.
Bukti Allah tuh esa, kuasa, besar, agung, ya, perkasa, gagah, mulia, dan maha sempurna. Ya. Jadi tanpa tiang dan tanpa ada cacat sedikit pun, ya, tidak ada cacat. Silahkan berulang kali, ya, kita memperhatikan langit di mana ada cacatnya. Daripada menemukan cacat yang ada lelah dan capek untuk mendapatkannya. Baca surat Al-Mulk. Al-Mulk itu kekuasaan Allah. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi kekuasaan, ya. Allah itu ada di tangannya, ya. Mematikan, menghidupkan kita ada di tangan Allah. Mau sekarang, mau nanti, ya. Bisa kalau Allah mau. Ya, gitu. Kekuasaan manusia yang sekarang misalnya di Indonesia dipegang oleh Jokowi dan kawan-kawan, ya, itu ada di tangan Allah itu. Ya. Demikian pula negara-negara adidaya itu, ya, kekuasaannya ada di tangan Allah. Kalau mau, ya, tinggal mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya. Ini Al-Quran, ya. Makanya Allah bertanya, a antum asyadu khalqan amis sama abanaha. Kamu yang sombong, ya, yang angkuh, yang gemar berbuat dosa dan maksiat, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau ke masjid, tidak mau ngaji. Apakah kamu tuh lebih hebat, lebih kuat, lebih besar daripada langit yang Allah bangun? Ya. Manusia mah jangankan dengan langit, ya, dengan rumahnya saja gedean mana? Ya, gedean rumahnya. Ya. Apalagi dengan rumah Allah, ya. Ya. Bumi yang luas ini, ya. Jadi bumi ini adalah masjid. Dan masjid itu rumah Allah. Ini luas banget itu. Ya. Dan bumi ini adalah alat untuk bersuci. Ya. Bumi itu masjid dan watahuran. Ya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, ya, jangan sombong, jangan angkuh, jangan maksiat. Ibadah, ibadah, ibadah dan taat aturannya. Ya. Karena manusia itu dibandingkan dengan langit tidak ada apa-apanya. Ya. Gitu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ya. Langit yang Allah bangun itu dia tinggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya sampai tidak ada yang cacat sedikit pun. Ya. Sempurna banget. Ya. Sama seperti manusia, Allah ciptakan, Allah sempurnakan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kita sucikan Allah. Karena Allah telah menciptakan makhluknya kemudian menyempurnakannya. Ya. Dari lemah menjadi kuat, ya. Kemudian dari kecil menjadi besar, ya. Walaupun nantinya oleh Allah dikembalikan lagi jadi kecil lagi, jadi lemah lagi. Itu juga sekaligus menunjukkan manusia itu tidak berdaya menghadapi sunnatullah, ya. Menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur, ya. Kalau kamu tidak percaya, ya, bahwa Allah itu telah menciptakan 7 langit, bukan 1 langit. Taubakon bertingkat-tingkat. Kamu tidak melihat pada ciptaan Allah yang Ar-Rahman itu, yang Maha Pengasih itu, ya. Ya. Dari ciptaannya itu, ya, cacat, celah, nggak ada itu, nggak ada kekurangannya. Farji'il basar, ulangi itu penglihatan kamu. Perhatikan lagi lebih jeli. Hal tara min futur, ya.
apakah ada sesuatu yang cacat? Ya, nggak ada. Ya. Ibu coba perhatikan ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Ada nggak yang cacat? Nggak ada, Bu ya. Ya. Itu dari muka, rambut, ya, tangan, badan sampai kaki, Allah menciptakan pori-pori untuk mengeluarkan keringat, karena keringat itu kotor, Bu. Ya. Kita tidak menyadari itu rahmat Allah, itu kasih sayang Allah, itu kuasa Allah. Ya. Kira-kira ada yang menghitung bisa nggak? Itu pori-pori ada berapa lubangnya, Bu? Ya, ya. Ibu tidak menyadari, tidak merasakan nikmat Allah, ya, dengan menciptakan pori-pori bagi manusia. Tapi ada, Allah ngasih contoh orang yang tidak punya pori-pori. Ya. Itu rambut sampai tumbuh, ya, sampai panjang itu ada pori-porinya, Bu. Di dalam hidung sampai keluar bulu hidung itu ada pori-porinya, Bu. Ya. Di muka keluar keringat berminyak, itu pori-pori. Ya. Nah, ada orang yang oleh Allah ditakdirkan tidak punya pori-pori. Ya. Akhirnya tidak keluar keringat. Yang dirasakannya itu panas itu, Bu. Ya, panas. Ya, sama seperti rumah tanpa ventilasi, ya, betul kan? Rumah tanpa ventilasi lagi musim panas begini kayak apa? Kayak open, ya. Bayangkan, ya, hasil pembakaran yang panas dikeluarkan lewat pori-pori sehingga tidak terasa panas, ya. Tapi ketika pori-porinya ditutup atau tidak ada sama sekali, panasnya luar biasa. Orang itu, ya, sampai dia meninggal, kalau mau tidur, tidurnya tidak bisa di atas kasur. Bahkan tidak bisa pakai yang namanya tilam, tikar, ya, apalagi sampai kasur, nggak bisa, ya. Dia tidurnya harus nempel ke tembok, Bu, nempel. Itu pun harus dibasahin, ya, setiap berapa menit sekali, harus diguyur air, ya. Ya, kira-kira kalau kita nggak punya pori-pori berapa kali kita mandi, Bu, ya. Jadi walaupun kita berendam di air tidak akan terasa adem, ya. Yang bikin adem itu karena air masuk ke pori-pori, Bu, ya. Baru terasa adem itu, ya. Marji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar khasi'aw wa huwa hasir. Balik lagi ke langit, ya. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih, ya. Ibu ada yang tahu jumlah bintang di langit dunia ada berapa, Bu? Iya. Ternyata bintang yang ada di langit dunia itu banyak banget, Bu. Ya. Saking banyaknya kalau kita coba menghitung, sebelum selesai menghitung umur kita sudah habis, Bu. Umur kita sudah habis, ya. Kalau kita mau tahu bagaimana indahnya langit ketika bertabur bintang, ya, Ibu jam 3 subuh lah, sebelum subuh pergi ke laut itu, Bu, ke tengah laut. Kemudian lihat ke atas, itu langit itu indah banget, Bu. Atau Ibu naik ke gunung yang paling tinggi, Bu. Ya, misalnya ada gunung apa di sini? Ada Gunung Salak, ya. Ada Gunung Pangrango, ya, Gunung Merapi. Ibu di atas gunung itu lihat ke atas tengah malam. Bintang itu indah banget, Bu. Ya. Sehingga ada sunnah bangun malam itu baca 10 ayat terakhir, ya. Dari mulai inna fi khalqis samawat sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, sambil menatap langit. Kita akan merasakan kebesaran Allah lewat ayat-ayatnya yang tertulis dalam Al-Quran,
dan keagungan Allah lewat ciptaannya berupa bintang yang bertebaran di atas langit. Ini subhanallah, Bu. Al-Quran itu tidak hanya mengajarkan sholat saja, Bu. Tidak hanya mengajarkan saum saja. Tidak hanya mengajarkan sabar dan syukur saja. Tapi mengajarkan tentang wujudnya Allah, esa dan kuasanya Allah, serta kemahasempurnaannya Allah lewat ciptaannya di alam semesta ini. Kemudian yang kelima, Bu. Yang ketiga kita diperintahkan untuk memperhatikan gunung. Tadi unta, kemudian langit, sekarang turun lagi ke gunung. Walaupun gunung itu lebih gede daripada unta, tapi lebih pendek daripada langit. Kalau gunung kan ada puncaknya, ada ujungnya. Nah sekarang langit, di mana ujungnya? Diturunkan dikit tuh. Jadi kita rekreasi ke gunung itu diantaranya untuk memperhatikan sampai kemudian kita faham bahwa gunung itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, katanya. Dan gunung-gunung hendaklah kamu perhatikan bagaimana ditegakkan, bagaimana ditancapkan. Karena di dalam gunung itu ada besi, di dalam gunung itu ada batu, di dalam gunung itu ada emas dan sebagainya, sehingga tegak. Tapi ternyata itu cuma sepertiganya yang kelihatan, 2/3 tertancap ke dalam bumi sebagai pasak, sehingga kita bisa tenang seperti ini. Kan ada gunung, nanti saat kiamat semua gunung dicabut, goncang, Bu. Saking kencengnya goncang, benda-benda berat yang ada di bumi itu dimuntahkan sampai kosong. Wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhalat. Dan apabila bumi ini mengembang, kemudian meledak, memuntahkan semua benda-benda berat sampai kosong. Bukan hanya berat, berharga, Bu. Di dalamnya ada minyak, Bu. Tuh Saudi kaya raya karena apa? Karena minyak, Bu. Tapi sekarang sudah mulai banyak dipertontonkan kemaksiatan di sana, karena beda rajanya ganti, Bu. Misalnya tuh ngadain konser musik dan sebagainya. Dulu nggak ada, Bu. Padahal mereka kaya itu karena Allah kasih yang namanya minyak. Tapi nanti ketika benda-benda berat dan berharga itu dilemparkan, dimuntahkan oleh bumi, tidak ada yang tertarik, Bu. Tidak ada tertarik. Ibu kalau tahu itu di got itu ada emas 10 kilo, gimana Ibu? Ibu mau dengerin ceramah saya nggak, Bu? Mau nggak? Nggak. Langsung rebutan ke sana, Bu. Iya. Tapi nanti pas bumi memuntahkan benda-benda berharga, tidak tertarik, orang lari dari saudaranya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi tanpa gunung, bumi akan berguncang, gempa setiap saat, tidak bisa diukur oleh skala Richter, Bu. Tak dapat ditinggali, karena gunung Allah jadikan sebagai pasak. Dulu sebelum ada paku, ada pasak. Meja pakai pasak, kursi pakai pasak, rumah pakai pasak. Sehingga kokoh, kekar, tegak, tidak berguncang dan ambruk.
Alam naj'alil ardo mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, terhampar luas gitu, ya. Kita merasakan bumi itu terhampar ketika ada di padang pasir misalnya, ya. Ketika ada di tengah laut, ternyata betul, ya. Bumi itu dihamparkan sehingga manusia bisa melakukan aktivitas apa saja. Wal jibala autada, dan gunung-gunung kami jadikan sebagai pasak, ya. Tanpa gunung sungai kering kerontang. Kenapa? Karena air di bumi dinaikkan ke gunung, dipancarkan lewat mata air yang mengalir ke celah-celah bumi yang bernama sungai dan berakhir di laut. Ini teknologi Allah, ya. Jadi kalau air ada di laut kan nggak bisa naik ke gunung, ya. Tapi kalau air ada di gunung dan Allah ciptakan dalam bentuk mata air yang sampai sekarang ada yang nggak habis-habis airnya, Bu, keluar dari mata air. Sungai Nil itu kan berasal dari mata air, ya. Itu debit airnya banyak banget, Bu, ya. Sampai sekarang airnya nggak kering-kering, Bu. Karena setiap Allah turunkan hujan, Allah simpan di bumi. Kemudian Allah naikkan lagi untuk memudahkan manusia mendapatkan air itu. Ya. Coba lihat. Ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Ya. Jadi Allah menurunkan air dari langit itu biqadar, dengan ukuran, ya. Sampai kata Harun Yahya, ya, air yang diuapkan oleh matahari dengan air yang diturunkan lewat hujan itu sama banyaknya itu. Ini pakai ukuran, ya, nggak asal menguapkan air dan menurunkan hujan, untuk menjaga kelestarian air, ya. Dari got, dari kali, dari sungai, dari laut yang asalnya kotor, bau, kemudian asin, Allah naikkan, simpen di awan. Begitu turun, asin nggak? Enggak. Bau nggak? Kotor nggak? Ini kuasa Allah. Kita tidak sadar Allah tuh sedang kasih dan sayang kepada kita dengan hujan itu. Makanya hujan itu disebut rahmat. Hujan itu kasih sayang Allah, ada kasihnya, ada sayangnya. Dikasih air, disayang, airnya tuh nggak asin, nggak bau, ya Bu, ya, nggak kotor, ya. Itu di kampung saya, Bu. Kalau saya pulang kampung tuh semangat, Bu. Tapi pas nyampe di sana pengen pulang lagi, Bu. Susah air, Bu. Sampai tiap rumah itu, ya, itu nadah air hujan. Hujan dari talang dialirkan ke bak mandi, Bu. Ya. Jadi orang Jakarta itu yang terbiasa dengan air air tanah dalam keadaan bersih, kemudian pergi ke sana itu airnya tak ada hujan, Bu. Ya, mungkin campur tai kucing dan sebagainya, ya. Iya. Iya. Nah, di sana ternyata betul. Kita baru terasa nikmat Allah itu ketika nikmat Allah itu dikurangi, ketika nikmat Allah itu diambil, ya. Ini, Bu, ini ayat-ayat Allah, ya. Kemudian fa'askannahu fil ardi wa inna ala dhihabin bihi laqadirun. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, Bu. Menetap di bumi. Jadi diserap oleh bumi, karena bumi itu juga ada pori-porinya dan bumi itu hidup, Bu. Ya, ketika banjir Nabi Nuh, itu air dimuntahkan dari dalam bumi, dicurahkan dari atas langit sehingga gunung yang paling tinggi kerendam. Tapi begitu semua orang kafir dibinasakan dengan banjir itu, Allah perintahkan untuk langit supaya berhenti menurunkan air. Dan untuk bumi supaya menelan air itu, ya. Kalau menelan berarti hidup atau mati itu bumi? Taat atau enggak? Taat, ya.
Kalau enggak, Bu, ya, bumi itu ya mungkin berontak ketika diinjek sama kita ya. Tiap hari diinjek itu, ya, didudukin, dikentutin begini ya. Ya. Tapi itu karena dasarnya taat kepada Allah, ya. Ya. Itu. Ini belajar dari bumi, ya. Belajar dari langit. Ya. Bumi yang besar, langit yang tinggi. Itu surat Al-Mu'minun ayat 18, ya. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya, ya. Itu di Bandung itu banyak tempat yang dimulai dengan ci, Bu. Berarti di sana banyak mata air, Bu. Ya. Tidak kekurangan air, airnya berlimpah. Cicahem, Cireunyi, ya. Cibiru, Cimahi, apalagi, Bu? Ya, Cibodas, Citiis. Ya. Iya. Tapi ternyata ya, walaupun namanya pakai ci, berarti dulunya banyak airnya, sekarang nggak ada, Bu. Jadi mata airnya itu dilenyapkan airnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum gaura fama ya'tikum bima'in ma'in. Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada umatnya, kepada manusia semuanya. Katakanlah, jelaskan kepadaku, kata Allah, jika sumber air atau mata air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Ya. Ya. Jadi manusia itu jangankan menciptakan air mata, menciptakan mata air saja susah, Bu. Nggak bisa, Bu. Ya. Air mata coba, Bu. Ya. Saya hitung sampai 5, Bu. Ya. Semuanya keluarkan air mata, Bu. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Bisa nggak, Bu? Nggak bisa, Bu. Ya. Itu air mata. Tapi ternyata refleks, ya, ketika ada peristiwa yang mengharukan, tiba-tiba keluar. Ya. Ibu ada yang doyan nonton Ikatan Cinta, ya. Baca Ikatan Cinta keluar air mata, baca Quran kagak, ya, ya. Itu siapa yang mengeluarkan? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangankan menciptakannya, mengeluarkannya saja susah, Bu. Kalau tidak dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya punya jamaah itu, jamaah pengajian di Ancol itu. Ya. Dia keluar air mata terus, Bu. Nggak bisa dibendung. Keluar aja, ya. Berobat berkali-kali, ya, tetap aja keluar, nggak sembuh-sembuh. Tapi ketika diperiksa sarafnya itu di Rumah Sakit Cipto, ternyata ada saraf yang terganggu. Nah, ketika sarafnya itu diobatin, kemudian sembuh, udah tidak keluar air mata lagi, Bu. Tidak keluar air mata lagi, ya. Ibu, ada orang yang sedikit-sedikit ketawa, tersenyum, tertawa sendiri, tersenyum sendiri. Kenapa, Bu? Sarafnya terganggu, Bu. Iya, ya. Sarafnya terganggu. Ya. Saya pernah, Bu, ya, kemungkinan itu kolesterolnya lagi tinggi, ya, karena dulu tuh doyan yang namanya sate, ya, nasi goreng dan sebagainya. Pernah, Bu, suatu saat tiba-tiba tidak bisa ngomong apa-apa, Bu. Yang keluar dari mulut itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak bisa ngomong lain, Bu, astagfirullah aja, Bu. Ya, jadi tidak bisa ngomong yang lain, Bu. Ya. Tadi Pak siapa ya? Pak Warsito kalau jelas. Dia nengok orang yang sakit. Ya. Ya. Dia tidak bisa menyebutkan nama anaknya, Bu. Jangankan menyebutkan nama anaknya, mengucapkan A, I, O, I, U E, O nggak bisa, Bu. Tapi dia lancar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu lancar, Bu. Berkali-kali mengucapkan itu, Bu. Ya. Jadi ada yang kekuatan yang mendorong untuk mengucapkan itu. Ya. Mungkin itu ibu ada yang pernah mengalami, ya.
ya keadaan seperti itu. Ya, jadi blank, tidak ada kekuatan untuk mengucapkan kata lain selain daripada la ilaha illallah, atau ya tadi astagfirullah, astagfirullah. Saya punya nenek dan kakek, ya, sawahnya banyak, kebunnya banyak. Kemudian dia berangkat haji dengan menjual sawah dan kebunnya. Pulang dari haji, dua-duanya Bu, dari mulutnya cuman keluar astagfirullah, 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 sampai mati Bu. Nggak ngomong apa-apa tuh, pulang dari haji sampai mati. Ya, nggak tahu tuh kenapa mengucapkan itu. Ya. Ya. Jadi Ibu bisa ngomong saja, itu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Orang yang stroke bisa ngomong nggak Bu? Pengen ngomong nggak? Mungkin pengen ngomong tapi nggak bisa ngomong Bu. Ya. Makanya mumpung bisa ngomong, jadikanlah lisan kita basah dengan zikrullah. Karena biasanya orang bisa karena kebiasaan, ya. Itu. Coba orang yang latah Bu, ketika sakratul maut dikerjain latah nggak Bu? Nggak ya Bu? Iya. Itu kuasa Allah SWT. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Rambut itu Bu dipotong terus, tumbuh terus ya Bu ya. Tapi alis dan bulu mata dipotong, nggak tumbuh-tumbuh ya. Iya, nggak pernah tumbuh. Itu kuasa Allah SWT. Maaf, air liur Bu. Ya, air liur. Itu air liur itu walaupun ibu meludah terus-terusan nggak bakal habis Bu. Tapi kalau ibu tidak meludah, nggak luber ya Bu ya. Bayangkan kalau luber gimana Bu? Iya. Lagi ngaji luber semua Bu. Ya. Tapi ada orang yang ketika sakit, saking keras sakitnya, itu air liurnya keluar sendiri Bu. Ya Bu ya? Keluar sendiri. Ya. Gitu. Ini kekuasaan Allah SWT. Air gunung ya adalah air yang paling bersih Bu. Ya. Dan higienis, sehat untuk diminum. Ma'an furatan. Tapi tidak bisa mengalahkan air hujan. Ma'an tohuro. Ya. Kalau air gunung namanya ma'an furata, air yang segar, segar. Ya. Tapi kalau air hujan ma'an tohuro. Ya. Ya. Padahal sama-sama air ya, tapi Allah bisa menciptakannya dengan kualitas yang berbeda. Ya. Yang keenam Bu, memperhatikan bumi Bu. Perhatikan bumi Bu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi ya hendaklah kalian perhatikan bagaimana ya, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ternyata diakui oleh ilmu dan teknologi, diakui oleh orang-orang pintar ya, orang-orang yang berilmu. Bumi adalah tempat yang paling cocok untuk menetap dan bersenang-senang hingga batas waktu yang ditentukan. Ya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ya. Jadi dari sorga, ya Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi karena bumi itu tempat yang paling cocok buat manusia, baik untuk tempat tinggal maupun tempat bersenang-senang. Ya. Itu surat Al-Baqarah 36. Bahkan setelah bumi hancur, saking pentingnya bumi, saking pentingnya langit, Allah ganti dengan bumi dan langit yang baru. Ya. Jadi tiupan sangkakala pertama malaikat Israfil menghancurkan bumi, langit, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Bumi dan langit Allah ganti dengan bumi dan langit yang baru. Ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ya. Hari kiamat yang lainnya maknanya di samping hancurnya alam semesta adalah hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit. Allah jadikan bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Ya. Itulah yang harus kita perhatikan dari bumi.
Alam naj'alil arda kifata. Bahkan Allah jadikan bumi sebagai tempat berkumpul waktu hidup dan mati, ya. Waktu hidup kumpul di Kebantenan, ya Bu ya. Ya. Kumpul di Kampung Tengah. Ya, di Kampung Sawah, Kampung Ambon. Waktu mati kumpulnya di mana? Bodhidharma. Bodhidharma itu kan kuburan dalam artian ya masih ada di bumi, Allah kumpulkan juga, ya, itu dikumpulkan. Ada kuburan orang Kristen, kuburan orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, ya. Ada kuburan komunis ya Bu ya. Ya, itu dikumpulkan. Ya. Jadi orang Islam itu kuburannya tidak boleh disatukan dengan orang non-Islam. Karena disunahkan untuk berdoa kepada ahli kubur. Ya, assalamualaikum ahla diyar, ya. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni perkampungan, ya. Jadi kuburan itu perkampungan, ya. Jadi orang yang mati kita salati jenazahnya, ya. Minta kepada Allah rumahnya di dunia diganti dengan rumah yang lebih baik, istrinya di dunia diganti dengan istri yang lebih baik, suami yang di dunia diganti dengan suami yang lebih baik, keluarga yang ada di dunia diganti dengan keluarga yang lebih baik, ya. Kuburannya diterangi dan diluaskan. Rugi kalau kita mati tidak disolati, Bu, ya. Makanya kita harus tinggal di perkampungan muslim, ya, gitu. Jangan sampai kita tinggalnya di perkampungan non muslim, ya. Begitu mati, Bu, dipanggil tukang salon jenazah. Ada, Bu. Ibu pernah lihat salon jenazah? Jenazah dihiasi pernah nggak, Bu? Hiasi, Bu. Ya. Kemudian pakai baju, ya. Pakai baju, ya. Setelah itu diajak ngomong, dipuji itu habis-habisan. Orang mati itu dipuji habis-habisan, ya. Dalam Islam tidak ada ketentuan seperti itu. Kalau mati ya udah mandikan, udah mandi kemudian kapankan, udah kapankan salati, udah salati kuburkan, udah dikuburkan didoakan, selesai, Bu. Nggak ada acara dibedakin, dilipstikin, nggak ada, Bu. Ya, gitu. Ahya wa amwata, Allah jadikan bumi tempat berkumpul itu baik ketika mati ataupun ketika hidup. Wallahu a'lam. Ya, wal afu minkum. Silakan, ada yang tanyakan? Ada, Bu?